Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Farhan Kamil Abdallah, kerap disapa Farhan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab satu sejarah Indonesia yang mengenai tentang feodalisme dan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pertama-tama, jangan lupa subscribe video ini, guys. Oke. Oke, lanjut. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pertama, Portugis. Bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Kedua, kapal Portugis yang berhasil mencapai Indonesia dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio. Kedua, Spanyol. Armada Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian del Cano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung oleh Portugis. Ketiga, Inggris. Rombongan Inggris tiba di Maluku 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Keempat, Belanda. Armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Akan tetapi Cornelis de Houtman is dead, dibunuh oleh warga setempat. Jadi digantikanlah rombongan kedua pun datang yang dipimpin oleh Jacob van Eyck, berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Oke, lanjut. Masa kekuasaan VOC. Tujuan utama pembentukan VOC itu pertama membantu keuangan Belanda, kedua menyaingi pedagang dari bangsa lain, ketiga menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Hak otori VOC atau hak istimewa VOC. Pertama, hak mencetak uang. Kedua, hak memelihara angkatan perang. Ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Dan keempat, hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Latar belakang kemunduran VOC. Pertama, korupsi. Kedua, feodalisme. Ketiga, ketidakcakapan. Dan keempat, terlilit utang. Sebelum kita masuk, saya akan membahas sedikit langsung saja. Masa pemerintahan Herman William Dendels 1808 sampai 1811. Herman William Dendels diutus oleh Republik Batak yaitu Louis Napoleon. Salah satu kebijakan fenomenal Dendels adalah membangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panurukan. Selain membangun jalan raya pos, Dendels membangun pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan. Karena kebijakan menjual tanah kepada swasta, pemerintah Republik Batak atau pemerintah Belanda menghentikan Dendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal, yang dimana tujuan utama seharusnya Dendels itu memperkuat pertahanan Jawa dan untuk membendung serangan dari Inggris. Dendels pun digantikan oleh John William Jensen pada tahun 1811. Tugasnya memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan Dendels, memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris, sama seperti Dendels tadi. Tetapi faktanya tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan. Saat mendapat serangan Inggris, Jensen malah memilih mengungsi ke Semarang. Akibat mundurnya Jensen atau mengungsinya dia, kapitulasi Tuntang pun terbit. Pada tahun 18 September 1811 ditandatanganilah kapitulasi Tuntang. Apa itu kapitulasi Tuntang? Pasti muncul di benak kalian. Jadi isinya itu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Karena Pulau Jawa tadi telah dikuasai oleh Inggris,
Raffles pun yang Raffles pun pemimpin Inggris turun ke Indonesia. Saat Raffles pada tahun 1811 sampai 1816, saat menduduki Indonesia, Raffles berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah. Salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Warisan Raffles yang dapat ditemui hingga sekarang itu buku History of Java dan Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istrinya yang bernama Olivia Marianne. Masa penerapan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini dicetus oleh Johannes van den Bosch pada tahun 1830 dikarenakan keuangan Belanda sangat menipis hingga hampir menyebabkan kebangkrutan bagi Belanda. Akibat peperangan salah satunya itu perang yang terbesar melawan perang Pangeran Diponegoro. Kebijakan tanam paksa mulai diberlakukan pada tahun 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, teh, nila dan tebu. Bagi pihak Belanda, pelaksanaan tanam paksa sangatlah menguntungkan. Keuntungan Belanda yang diperoleh itu sekitar 967 juta gulden. Bagi bangsa Indonesia, tanam paksa sangatlah menyengsarakan. Akan tetapi, melalui tanam paksa, bangsa Indonesia mengenal jenis komoditas baru yang laku di pasar internasional. Jadi tanam paksa itu digantikan dan terbitlah masa penerapan politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal. Dilatar belakangi akibat penderitaan rakyat Indonesia terhadap sistem tanam paksa. Pelaksanaan, para pemodal asing diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia, sementara itu pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Dalam perkembangannya, sistem ekonomi liberal ternyata tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena pihak swasta itu menyewa tanah untuk ditanami seperti buah-buah seperti tembakau kah, tebu kah, dan yang kerja itu tetap sama saja dengan pihak warga pribumi yaitu Indonesia. Jadi sama saja guys, sama-sama menyengsarakan rakyat Indonesia. Jadi cukup ini saja yang saya jelaskan bab 1. Kita lanjut bab 2 ya guys ya, yaitu mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia. Pertama, perlawanan rakyat Aceh. Latar belakang, kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh. Strategi yaitu pertama melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata prajurit dan meriam. Kedua, mendatangkan bantuan persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki. Ketiga, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Calicut. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi, serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Set ending guys ya. Lanjut saya perlawanan kedua itu rakyat Maluku. Pertama ini rakyat Maluku dua lawan. Pertama itu Portugis dan VOC. Portugis, kedua VOC. Oke, kita bahas Portugis. Faktor penyebab.
upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Kedua, Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, Gubernur Portugis di Maluku Lopes de Mosquita mengajukan perundingan damai. Akan tetapi dalam perundingan tersebut, Portugis membunuh Sultan Hairun. Sungguh liciklah dia, wahai teman-teman. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyusut kemarahan rakyat Aceh. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Mari kita bantai Portugis. Akhir perlawanan, Sultan Babula atau putra Sultan Hairun melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun dan akhirnya pada 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Mantap. Oke, lanjut. Kedua itu perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Faktor penyebabnya. Pertama, praktik monopoli perdagangan rempah-rempah. Kedua, campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore. Pada tahun 1635 sampai 1646, VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kaki Ali dan Telukabasi. Pada tahun 1650, rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap VOC, dan pada tahun 1680 Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Merdeka. Oke, lanjut. Perlawanan rakyat Mataram. Latar belakang. Pertama, kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. Kedua, VOC melakukan monopoli perdagangan seperti biasalah. VOC itu licik banget, pakbal. Jadi perlawanan ini terjadi sebanyak 2 kali. Pertama 1628, serangan dipimpin oleh Tumenggung Bahu Reksa sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda, saat ini sebelah timur Ciliwung, Jakarta. Pasukan Mataram membendung sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Jadi di sini mati juga Isdetki pemimpinnya VOC guys, akibat penyakit kolera tersebut. 1629 Sultan Agung lagi menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama, dan jiwa-jiwa rakyat Mataram tidak menyusut, akan tetapi lebih maju dan ingin berjaya. Dalam serangan ini pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk ke Batavia. Akan tetapi kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Jadi ini gagal lagi guys ya, karena makanan rakyat Mataram sudah dibakar, jadi dia kehabisan bahan pangan, jadi dia memilih menyerah guys. Yang terakhir perlawanan rakyat belum terakhir, masuk ke saya kedua dari terakhir, asik. Perlawanan rakyat Banten. Latar belakang, monopoli perdagangan VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Jalannya perlawanan. Untuk menghadapi VOC, Sultan Agung Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Agung Tirtayasa. Ini mentong VOC pengadu domba sekali guys. Sultan Haji pun melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Ini juga egois sekali juga. Akhirnya akhir perlawanan.
Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten. Pada 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat 1692. Dalam perkembangan Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Dan perlawanan yang terakhir yang sempat saya bahas ini perlawanan rakyat Makassar, guys. Latar belakang, VOC berupaya menguasai Makassar untuk menjadikan pusat kegiatannya. Perlawanannya, serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada tahun 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Pada tahun 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dan serangan ini VOC menjalin kerjasama dengan Arum Palaka. Akhir perang pada 1667, Sultan Sanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Pasti muncul lagi kan di benak kalian, apa itu perjanjian Bongaya? Jadi isi perjanjian Bongaya itu, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Kedua, VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Keempat, Arum Palaka diakui sebagai Raja Bone. Dan terakhir, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Bal menton, guys. Oke, cukup ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.